Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Dan minggu kemarin saya memberikan tugas ini dan sudah ada yang menjawab. Terima kasih. Intinya dari jawaban ini adalah daya sebenarnya yang diperlukan untuk menggerakkan pompa selalu lebih besar daripada gaya teoritis. Atau debit sebenarnya pasti lebih besar daripada debit teoritisnya. Sehingga daya yang sebenarnya itu lebih besar itu disebabkan karena adanya beberapa macam kerugian atau losses, sehingga daya yang dibutuhkan pasti akan lebih besar. Oke, biar nggak terlalu banyak Anda menunggu atau berpusing-pusing, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu daya penggerak pompa torak. Ya, ini di sini cara kerja pompa torak adalah menghisap fluida dari pipa hisap. Pasti Anda bisa membayangkan, pasti dia menghisap, kemudian dia membuang. Nah, kemudian memompakan fluida tersebut keluar melalui pipa hantar, atau Anda bisa menyebutnya kalau hisap tadi suction, bahasa Inggrisnya, pipa hisap, dan pipa keluar atau discharge. Sedangkan gaya-gaya atau persamaan-persamaan yang digunakan ini nanti Anda perlahan-lahan mengerti atau mempelajari apa yang saya berikan. Kalau mamanya ada kebingungan, nanti silakan tanya di Google Classroom atau di WA saya. Jadi kayak pada langkah pemompaan atau langkah maju dari torak, jadi isapnya ini akan maju. Ini ada disebut sebagai FD. Oh, atau ini gaya maju, berarti kalau maju berarti nekan ya. FD berarti discharge, yaitu gamma di sini adalah berat jenis dikalikan tinggi discharge, jadi ketinggiannya HD dikalikan luasan dari pipa tersebut. Satuannya adalah kilogram. Tapi dalam satuan standar internasional itu adalah kilonewton. Kenapa kok kilonewton? Kalau kilogram Anda kalikan dengan gravitasi bumi, maka Anda mendapatkan satuan newton. Kilonya itu jika angkanya lebih dari 1000, Anda menyederhanakannya sehingga menjadi kilonewton. Sedangkan gaya pada langkah penghisapan atau mundur dari torak itu, maka dia disebut Fs. Ingat, Fd, Fs. Kalau discharge berarti Anda buang atau tekan, itu gaya tekannya. Kalau S itu suction, berarti hisap. Rumusnya hampir sama, cuma perbedaannya adalah di ketinggian suctionnya. Biasanya suction lebih tinggi daripada discharge, atau ada yang kebalikannya. Suctionnya pastinya ada umurnya, jaraknya. Seperti kayak pompa air yang umum di rumah itu maksimal sedotannya adalah 9 meter. Kalau Anda mau yang lebih dalam lagi berarti harus ganti pompa yang spesifiknya lebih dari itu. Jadi pemilihan pompa itu melihat juga suction. Kalau discharge umpamanya kurang tinggi, Anda bisa merangkainya secara seri atau secara paralel. Tapi biasanya kalau ketinggian secara seri, kalau debit yang Anda butuhkan itu adalah sangat banyak, yang sangat cepat dan sangat banyak, maka Anda melakukan rangkaiannya adalah paralel. Jadi kayalah pada langkah penghisapan atau mundur dari torak, rumusnya adalah Fs. Ingat, S adalah suction, berat jenis air dikalikan tinggi suction dikalikan luasan dari pipa suction. Sama, satuannya adalah kilogram, dan di dalam satuan internasional menjadi kilonewton. Kenapa kok menjadi kilonewton? Saya kira sudah saya terangkan di atas. Untuk selanjutnya adalah kerja yang dilakukan oleh pompa. Kerja berarti ingat, kerja biasanya saya menggunakan notasi W. Ya, W berarti W.
W adalah berat jenisnya atau gamma ini. Ingat berat jenis dan massa jenis, jangan bingung lagi. Dikalikan dengan volumenya, dikalikan tinggi suction ditambah tinggi discharge. Satuannya adalah kilogram meter atau dalam standar nasional, standar internasional adalah kilonewton kali meter. Oke, nanti Anda melihat kok bisa menjadi gini rumusnya. Lah, kilogram tadi menjadi kilonewton, lah meter per meter. Selanjutnya adalah daya teoritis untuk menggerakkan pompa. Daya berarti P hurufnya sama, yaitu berat jenis dikalikan Q adalah debit. Ingat, Q adalah debit dikalikan tinggi suction ditambah tinggi discharge dibagi 75. Kalau 75 ini adalah satuan pembagi untuk horsepower atau bahasanya PK. Itu 75 dibagi 75. Tapi kalau dia tidak dibagi oleh 75, maka satuannya akan menjadi kilowatt. Bisa dipahami? Semoga Anda bisa memahaminya, sehingga Anda bisa kalau umpamanya diberi soal lagi, Anda masih bisa, oh ini bedanya, ini satuannya. Ingat, kalau menghitung atau menjawab apapun, Anda ikutkan satuannya sehingga Anda tidak bingung ketika ditanya hasilnya apa. Bukan angka saja, tetapi ada satuan. Oke, silakan kalau ada nanti pertanyaan melalui WA atau melalui Google Classroom. Baik, jika tidak ada yang dibingungkan, maka seperti biasa untuk memudahkan persamaan ini dibuat apa atau digunakan untuk apa, maka saya memberikan soal yang cukup menarik biar Anda tidak terlalu stres di rumah. Nah, soalnya seperti apa? Nah, ini soalnya. Oke, sebuah pompa torak aksi ganda mempunyai langkah 300 mm. Ingat, langkahnya 300 mm. Biasanya hurufnya apa langkah? Ingat lagi. Dan diameter pistonnya adalah 150 mm. Head hantar dan hisap, berarti hantar itu adalah yang dikeluarkan, tinggi yang tinggi discharge, dan hisap itu berarti section, masing-masing adalah 26 meter dan 4 meter termasuk head gesekan. Jika pompa bekerja pada putarannya adalah 60 rpm, hitunglah daya yang diperlukan untuk menggerakkan pompa dengan efisiensi 80%. Langkah apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama, ya pasti Anda harus mengetahui apa saja yang sudah diketahui dalam soal. Yang pertama, mungkin D-nya diameter piston. Oh, diameter piston itu apa? Anda harus menjadikan satuannya menjadi meter. Kemudian ada langkah torak atau langkah piston tersebut. Itu hurufnya apa? Anda harus satuannya menjadikan meter, biarkan. Kemudian ada tinggi tekan atau discharge dan ada tinggi hisap. Sudah ada 4 yang ditemukan. Kemudian ada lagi apa? Oh, putaran bekerja pada 60 rpm. Putaran itu apa? Hurufnya dibuka-buka lagi. Waduh, putaran itu apa ya Pak? Saya lupa Pak. Banyak lupanya daripada ingatnya ya. Oke, Anda cari putaran. Nanti kalau sudah ketemu putaran itu hurufnya apa, nanti Anda akan mengerti lagi. Memang sengaja begini biar Anda buka-buka lagi. Kalau sering banyak bukanya, lama-lama akan hafal. Terus kemudian yang terakhir Anda menemukan efisiensi, yaitu 80%, berarti Anda jadikan satuannya menjadi desimal, yaitu berapa, koma berapa atau berapa angkanya. Kalau jadikan angka desimal biasa, bukan persen. Sedangkan yang ditanya adalah daya yang diperlukan untuk menggerakkan pompa. Loh lah, rumusnya apa Pak? Penggerak pompa tadi daya. Loh lah, yang tadi rumusnya adalah
Daya adalah yang ini. Kalau maunya satuannya kita buat menjadi kilowatt, berarti kita harus menentukan apa? Dayanya adalah berat jenis, kita harus menentukan berat jenis dari apa. Ingat-ingat lagi, berat jenis apa ya Pak ya? Saya lupa itu beratnya, saya tahunya adalah berat beras daripada berat jenis ya. Terus kemudian H ini apa? H ini adalah debit. Bagaimana mencari debit? Nah, HS-nya tadi sudah ketahuan, HD-nya sudah ketahuan, sehingga persamaan ini kan tinggal jawab. Mudah toh? Iya, nggak usah yang susah-susah, biar Anda nggak terlalu stres. Oke? Setelah Anda menemukan itu, maka Anda akan mudah mencarinya. Loh, yang susah yang mana lagi? Loh, susah lagi. Kenapa? Oh, ternyata di sini yang dibingungkan adalah Pak, debitnya Pak. Loh, kenapa kok debitnya? Karena debit di sini ingat ada hubungannya dengan putaran. Ya, sehingga Anda harus mencari hubungan yang debit teoritis yang ada unsur putarannya. Kalau nggak ada unsur putarannya ya percuma ada soal di sini putarannya 60 rpm. Bisa mencari debit teoritis yang ada hubungannya dengan putaran. Saya kira teorinya sudah ada, saya berikan yang kemarin. Oke, silakan nanti jawaban soal nomor 1. Dan saya akan teruskan ke selanjutnya. Sebetulnya ini gandengannya itu, tapi karena natanya terbalik ya, jadinya saya teruskan di sini. Yang lanjutnya adalah diagram indikator pompa torak, yaitu akibat dari gerakan torak dari rangka hisap yang menyebabkan tekanan di dalam silinder menjadi lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Sedangkan pada langkah pemompaan, tekanan di dalam silinder akan naik melebihi tekanan atmosfer. Jadi langkah hisapnya lebih kecil daripada tekanan atmosfer, tetapi langkah tekannya itu melebihi tekanan atmosfer. Nah ini gambarnya, ini tekanan atmosfer, di bawah atmosfer, sedangkan ini adalah tekanan, ya, ini hisap, biasanya memang lebih kecil karena tidak di bawah tekanan atmosfer, tapi kalau yang ini adalah sudah di atas, biasanya dia keluar. Kadang ya bisa di atas, bisa sama dengan tekanan atmosfer. Sehingga di sini tekanan atau kerja yang dilakukan oleh pompa adalah W sama dengan berat jenisnya dikalikan volume dikalikan HS plus HD. Sama ya, sama dengan seperti teori sebelumnya. Atau kerja adalah W dikalikan L dikalikan A dikalikan N dikalikan dibagi 60. Ini berarti ada hubungannya dengan putaran. Oke. Kalau ada 60-nya berarti itu adalah detik, pasti ada putaran. Karena RPM di sini bukan meter tetapi menit. Jadi tadi yang saya bilang yang ada hubungannya dengan putaran. Yang mana yang putaran? Anda ingat-ingat lagi. Oke? Itu untuk tambahannya sana. Cuma saya naruhnya kebalik, jadinya Anda setelah mengerjakan soal mendapat ini lagi. Oke, selanjutnya adalah materi tentang perubahan tekanan akibat percepatan torak, yaitu perubahan tekanan pada pipa masuk dan pipa keluar yang terjadi akibat percepatan pada awal langkah torak dan perlambatan pada akhir langkah torak. Apa itu percepatan? Percepatan itu berarti dasarnya dari kecepatan, tetapi dia memiliki kecepatan tersebut memiliki waktu tertentu sehingga disebut sebagai percepatan. Maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah ini ada langkah piston di mana dia akan dari A ini akan bergerak terus. Nah begini, ini gayanya. Di sudut B
biasanya sudut putar tadi. Jadi dia akan maju mundur akibat kecepatan tersebut, maka menyebabkan suatu tekanan baik tekanan atmosfer besar atau tekanan vakum nanti di sana. Bisa saja pas posisi ini adalah tekanan vakum, pas posisi ini adalah tekanan atmosfernya hampir sama dengannya. Nah, di sini untuk huruf A adalah luas penampang silinder untuk huruf A. Luas penampangnya silinder nih, berarti luasnya dari ini berarti luas ini. Masuknya torak ini biasanya. Terus kemudian A kecil adalah luas penampang pipanya. Ini kecil. Berarti luas penampang silindernya. Berarti luasnya ini adalah A dan luasnya ini adalah A kecil. Biasanya A kecil saya menyebutnya sebagai percepatan, tapi di sini untuk luas yang kecil. Sedangkan seperti W ini, omega ini adalah kecepatan sudut poros engkolnya dalam satuan radian per S atau putaran per detik. Jadi radian ini ganti per second, satuannya tulisannya adalah per second, bukan radian per S, tetapi tulisannya adalah per second, bukan second di atas. Kalau kan second, 10 second. Nah ini kan 10 per second. Nah ini radian per S. Nah rumusnya apa radian per S ini? Biasanya W-nya ini adalah 2pi kalikan N per 60. N ini apa? Nah, menunjukkan suatu, waduh N itu apa? Oh N itu adalah nano-nano. Nah itu adalah permen ya. Selanjutnya ada R. Nah R ini apa? R ini adalah jari-jari dari engkolnya. Ini jari-jarinya. Jari-jari dari poros engkolnya, engkolnya yang untuk menggerakkan tadi. Dia berputar begitu maju mundur. Sedangkan L, pastinya L di sana adalah L tadi panjang. Nah, panjang cuma kali panjang langkah. Kalau L besar adalah panjang langkah, kalau L kecil adalah panjang pipanya untuk piston ini dia bergerak. Ya, sebetulnya nanti hubungannya dengan panjang langkahnya dari torak tersebut. Sedangkan theta, nah ini adalah biasanya sudut radian, jadi sudut putar. Dia adalah sudut putar dari engkol tersebut. Jika engkol berputar dari titik A sampai T detik, nah, titik A setelah T detik, nah ini sudutnya. Maka di sini theta sama dengan omega kali T. Sehingga di sini untuk perpindahan torak dalam T detik, ya perpindahan torak dalam T detik, X sama dengan X sama dengan R, ya R itu tadi apa? Jari-jari engkol dikurangi R kali cos theta sama dengan R kurangi R kalikan cos theta kalikan omega T. Jika dia bergerak dalam waktu detik tadi. Tapi kalau nggak bergerak berarti dia cuma kali T, omeganya nggak ada karena dia nggak bergerak. Kan sudut ini W ini kan omega ini kecepatan sudut poros. Bisa dipahami? Oke, nanti pasti bingungnya kok ada cos lagi Pak. Putaran karena dia berbentuk putaran dan membentuk sudut. Sedangkan kecepatan toraknya adalah V torak sama dengan dx per dt atau sama dengan omega R kalikan sin omega kali T. Ingat-ingat rumusnya. Selanjutnya adalah percepatan torak adalah, ya percepatan tandanya beda. V saya kasih topi di sini. V torak sama dengan dv per dt. Saya bilang tadi dia memiliki kecepatan tetapi ada jarak lagi. Waktu lagi. Sehingga kecepatan dibagi waktu. Biasanya satuannya adalah meter per second kuadrat atau omega kuadrat R kalikan cos omega T. Omega tadi apa? R tadi apa? T itu tadi apa? Silakan Anda lihat di halaman atau slide sebelumnya. Karena kecepatan di dalam pipa sama dengan kecepatan di dalam silinder, maka kecepatan air di dalam pipa adalah V air sama dengan luasan apa tadi? Luasan engkolnya tadi dibagi dengan luasan pipa. Luasan itu dikalikan dengan kecepatan torak
atau ini boleh diganti dengan persamaan yang ini sama aja. V torak kan ini V torak. Sedangkan percepatan di dalam air di dalam pipa, maka ini V air. Ya, percepatannya ada tanda ini, maka dia dikalikan dengan V air. V air ini sama dengan ini. Jadi persamaan ini kan cuma diputar-putar aja. Jadi jangan nggak usah bingung, karena kalau ini sudah tahu ya pasti akan bisa. Sedangkan berat air di dalam pipa yaitu berat jenis air dikalikan luasan pipa tadi, yang gambar kecil tadi A kecil, dikalikan panjang pipa untuk tempatnya pistonnya tadi. Oke, bisa dipahami? L-nya itu tadi apa? Anda bisa melihat. Terus kemudian di sini ada massa air di dalam pipa, massa ya, yaitu berat jenis dikalikan luasan dari pipa tersebut dan dikalikan dari panjang pipa dibagi dengan G atau gravitasi. Oke, udah toh? Selanjutnya gaya percepatan adalah M. Berarti M ini adalah massa, bukan meter ya, dikalikan dengan percepatan karena dia memiliki topi. Kalau kecepatan tanpa topi, ini percepatan. Sehingga di sini rumusnya adalah massa tadi, ini M. Nah, ini M massa. Ini tadi dikalikan dengan percepatan air. Nah, ini percepatan air. Aja toh, rumusnya cuma digandeng-gandengnya. Jadi ini adalah gaya percepatan air di dalam pipa. Sedangkan intensitas tekanan akibat percepatan yaitu F per A. Nah, F-nya itu apa tadi? Ini F, Anda bagi A, maka ini A-nya hilang. Kemudian kalau ini dibagi A, artinya ini kan kali, berarti A-nya Anda dibagi A, ini akan salah satu akan hilang. Kalau karena nggak dibagi A, ini akan saling mencoret. Nah, ini dibagi A, berarti cuma ini aja yang dibagi, karena dia tidak ada tanda tambah atau kurang, sehingga A-nya cuma 1 dibagi A. Sehingga hasilnya adalah seperti ini ditulis sebagai intensitas tekanan atau I, B karena P menyebutkan tekanan. Sedangkan tinggi tekanan akibat percepatan berarti IP dibagi berat jenisnya, maka ini dibagi dengan berat jenis, ini pasti ikan hilang. Persamaannya menjadi L per G dikalikan A per A, omega kuadrat R kalikan cos W T. Saya kira mudah toh. Kalau maunya diurut satu-satu, ini dibagi gamma. Atau HA sama dengan IG per IG kalikan A per A dikalikan omega R kalikan cos theta. Karena theta tadi sama dengan omega kali T dari halaman sebelumnya tadi. Oke, di sini untuk memudahkan Anda, kita perlukan suatu catatan agar biar Anda tidak kebingungan lagi atau arahnya Anda tetap pada jalur yang sesuai. Di sini catatannya adalah pada saat theta sama dengan 0 derajat, maka HA-nya adalah L per G dikalikan A per A kecil dikalikan omega R. Seharusnya tadi kan dikalikan dengan dikalikan dengan cos theta atau cos omega T. Nah, pas ini ya 0 derajat, maka persamaannya menjadi ini. Karena cos 0 adalah 1. Berarti ini yang theta tadi, cos theta itu akan dikalikan 1. Oke? Bisa dipahami? Atau omega T tadi nilainya adalah 1. Sedangkan pada 90 derajat berarti nilainya adalah 0, maka jawabannya adalah ini semua dikalikan 0, hasilnya ya pasti 0. Sedangkan ketika 180 berarti dia cos itu pada kuadran 1. Ya, kalau kalau kuadran 1 itu semua plus. Sin tangen cos itu 0 sampai 90 itu hasilnya semua positif. Tetapi ketika dia di kuadran 2 itu adalah miliknya sin. Semua sin itu positif. Apa mungkin Anda bisa mengingat-ingat lagi? Ya, saya pernah diajari tapi saya lupa. Jadi di daerah 1 90 sampai 180 itu miliknya sin. Sin berapapun di angka itu adalah positif. Tetapi yang lain
yaitu cos dan tangen pasti negatif hasilnya. Walaupun nanti ada kurangi 90, contoh 150 sin 150 itu sama dengan berapa? Ya ada kurangi 90, sisanya berapa? Kan sisanya adalah 60, berarti sama dengan sin 60, tapi positif. Tapi kalau cos, berarti cos 60 jawabannya bukan lagi positif, tetapi dia minus. Mana cos 60 adalah satu setengah, maunya setengah gitu, setengah, sorry, cos 60 berarti setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti jawabannya adalah minus setengah akar 3. Bisa dipahami karena dia berada di kuadran 2. Sedangkan kuadran 3 itu miliknya tangen, yaitu antara 180 sampai 270. Itu yang positif hanyalah tangen. Sin dan cos itu hasilnya harus negatif. Sedangkan di kuadran 4 itu miliknya kosinus. Berarti yang positif itu adalah kosinus saja. Sedangkan tangen pada sudut 300 derajat, berarti kalau tangen hasilnya negatif, kalau sin hasilnya juga negatif. Bagaimana Anda memudahkan untuk mencarinya? Ya Anda kurangi 270 derajat biar Anda gampang mencarinya. Sehingga di sini pada saat tetanya adalah 180, maka jawabannya adalah minus 1 karena cos pada kuadran 2 dia miliknya sinus. Semoga bisa dipahami ya dan bisa mengingat-ingat Anda masa-masa kapan SMP atau SMA. Kalau maunya masih lupa ya bolehlah mengajukan ke ketua jurusan atau dekan untuk pertukaran pelajar ke SMP atau ke SD, bolehlah biar Anda lebih ingat lagi ya. Selanjutnya adalah pengaruh percepatan torak terhadap diagram indikator. Jadi di sini ada gambarnya. Untuk awal tekan, untuk awalnya adalah langkah tekan. Mulai bingung? Nah, sebetulnya beginilah gampangnya itu adalah Anda di sini langkah tekannya, Anda melihat di sini titik ini. Jadi langkah awalnya ini adalah HD ditambah HA. Nah, langkahnya ini HD ditambah HA. Ini angka awal tekan. Ketika dia menekan di tengah-tengah, maka dia nilainya adalah ini tekanan headnya lebih tinggi dari tekanan atmosfer, maka nilainya hanya HD karena daerah di sini adalah 0 atau daerah C atau D ini nilainya HD adalah sama dengan C ini, biar nggak bingung ini HB atau kita sebut HC ini adalah 0 sehingga nilainya murni HD. Setelah itu kemudian dia langkahnya akan bergerak terus, yaitu langkah akhir, yaitu tekanannya adalah nilainya ini total HD dikurangi HA. Tetapi tetap pressure-nya karena yang tadi kalau maunya langkah tekan itu tekanannya lebih besar daripada tekanan atmosfer. Nah, kita berarti tadi ini adalah HD ditambah HA. Ketika di tengah-tengah ini adalah HD dan ketika di bawah ini adalah HD dikurangi HA ini karena dia HD-nya adalah segini. Sedangkan kayak langkah hisap tadi adalah tekanan lebih kecil daripada tekanan atmosfer yang teori sebelumnya tadi. Sehingga langkah awalnya adalah HS ditambah HA. Sedangkan langkah tengah-tengahnya adalah HS. Dan langkah akhirnya adalah HS min HA. Semua sama tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Itu yang membuat Anda biasanya dibuat bingung dulu baru Anda mengerti. Semoga kata-kata saya tadi pertama membuat bingung dan keduanya tetap membuat bingung. Selanjutnya di sini adalah awal langkah hisapnya adalah pressure tekanan lebih kecil dari tekanan atmosfer. Ingat tadi langkah hisap dia lebih kecil dari tekanan atmosfer, sedangkan langkah buang itu lebih besar dari tekanan atmosfer. Dengan ini angka hisapnya di sini adalah HS tambah HA. Oke. Terus kemudian pertengahan langkah hisap
maka dia adalah HS karena di sini dia 0. Nah, tinggal HA saja. Ya, oke. Selanjutnya langkah akhir hisap adalah ini apa? HS dikurangi HA. Tinggal sisa segini. Dan untuk yang langkah apa? Tekannya, maka di sini langkah tekannya ya berarti HD ditambah HA, ini di sini tinggal HD untuk langkah pertengahannya, dan langkah akhirnya adalah tinggal HD dikurangi HA. Dan untuk memudahkan ini biar Anda nggak bingung dari soal-soal sebelumnya tadi, maka saya akan berikan, ini bukan contoh soal tapi soal saya nulisnya aja salah. Sehingga di sini adalah sebuah pompa torak aksi tunggal mempunyai diameter torak 125 mm dan langkah 300 mm. Menghisap air dari kedalaman 4 meter dari sumbu silinder pada 24 rpm. Panjang dan diameter pipa hisap masing-masing adalah 9 meter dan 75 mm panjang dan diameter. Carilah head pressure, berarti tinggi pressure atau tinggi tekanan piston pada langkah awal dan akhir jika barometer menunjukkan 10, ini barometer ini kalau boleh saya bocorkan adalah biasanya sama menunjukkan dengan pembacaan tinggi atmosfer. Jadi tinggi tekanan atmosfernya adalah ini. Oke, sudah bisa dipahami ya. Jadi langkah awal sama seperti biasa, Anda harus tahu apa saja yang harus diketahui. Selanjutnya Anda diketahui di sini adalah D-nya. D-nya 125 mm, berarti Anda harus menjadikan meter, kemudian langkah dan langkah itu biasanya L besar. Anda jadikan meter juga, terus berarti kedalaman itu apa? Oh, gini bukan, menghisap air. Berarti menghisap air itu ada tinggi hisap. Tinggi hisap tadi ada apa? Tinggi hisap. Terus kemudian RPM tadi apa? Ayo mencari. Kalau Anda bisa menjawab tadi RPM itu apa? Satuannya RPM untuk huruf apa? Anda pasti bisa. Kemudian panjang dan diameter pipa. Berarti panjang pipa itu Anda adalah 9 meter. Sedangkan diameternya adalah 75 mm, berarti Anda diameternya harus menjadikan ke meter. Kemudian ketemu 10,3 yaitu barometer, itu adalah tinggi atmosfer atau head atmosfer. Sekarang ditanya adalah head piston atau torak pada langkah awal dan langkah akhir. Oke, sudah dimengerti? Silakan ditulis. Oke. Setelah itu apa yang harus saya lakukan, Pak? Kalau sudah ketemu semua, nah, masih ketemu, masih bertanya lagi. Ya berarti Anda untuk memudahkan adalah mencari dengan nilai dari luasan masing-masing. Ada di sini ada luasan pipa dan luasan dari torak. Nah, luasan torak itu rumusnya apa? Ini luasan toraknya. Oke. Meternya. Kemudian luasan pipa hisap. Tadi pipanya mana diameternya? Lah, ini berarti Anda sudah memiliki dua luasan. Yang pertama adalah luasan pistonnya tadi, yang kedua adalah luasan pipa hisap. Luasan pistonnya tadi luasannya apa? Kan tadi luasan engkol, yaitu hurufnya apa? A besar. Sedangkan luasan pipa dari torak yang dilewati adalah A kecil. Tak jawab noto. Wis mudah lah ya. Kemudian Anda selanjutnya adalah mencari rumus kecepatan sudut. Nah, karena nanti hubungannya adalah Anda untuk mencari head pressure piston pada langkah awal dan akhir. Nah, ini. Langkah awalnya mana tadi? Nah, ini. Jadi head mana? Tinggi tekanan akibat percepatan, berarti rumusnya adalah ini. Berarti saya butuh L. Butuh A besar, butuh A kecil. Ini sudut kecepatan tadi. Ini R-nya berapa? Jari-jarinya. Loh. Berarti Anda harus bisa mencari jari dari, kalau maunya diameternya ketemu, pasti jari-jarinya ketemu. Terus omega kali T. Waktunya berapa? Nah, begitu nanti kan ketahuan. Jadi nanti L-nya itu berapa? L itu apa tadi?
panjang. Panjangnya apa? Yo panjang tadi kelihatan panjangnya apa. Terus kemudian G-nya itu tadi gravitasi. Terus kemudian A besarnya Anda tadi cari dari mana tadi yang saya sebutkan. Kemudian A kecil, terus kecepatan sudut porosnya yaitu omega tadi. Kemudian jarinya berapa jari-jarinya? Loh, Pak, jari-jarinya mana, Pak? Nah, jari-jarinya berarti kita jari-jari torak. Kan diameternya berapa? Berarti jari-jarinya berapa? Anda sudah bisa mendapatkan yaitu tinggi tekanan maju mundurnya akhirnya. Oke? Bisa toh? Sehingga Anda bisa mendapatkan. Setelah mendapatkan nilai HA tersebut, loh lah, terus fungsinya barometer tadi untuk apa? Kan begitu toh? Digunakan untuk apa nilai itu? Maka Anda coba lihat slide sebelumnya tadi untuk pengaruh percepatan torak terhadap diagram indikator. Nah, langkah awal dan langkah akhirnya gimana? Ya, karena head pressure lebih kecil dari head atmosfer, sehingga rumusnya adalah kita buka lagi pada indikator tadi mana? Nah, yang saya tadi. Nah, ini. Langkah awalnya adalah dikurangi ini, sedangkan langkah akhirnya adalah dikurangi ini. Ini Anda silakan dikurung semua, jangan dibuka seperti ini. Jadi dikurangi ini tutup kurung, hasilnya akan berbeda toh. Terus dikurangi ini buka kurung, ini tutup kurung, sehingga Anda mendapatkan langkah awal, ya, langkah awal dan langkah akhir dari hisab tadi. Untuk kalau maunya Anda menentukan langkah awalnya pada dari tekanan apa buangnya, ya silakan. Nah, head pressure piston pada langkah awal dan langkah akhir. Saya kira jawaban itu Anda sudah bisa mendapatkan untuk jawaban head pressure. Jadi langkah awalnya seperti apa dan langkah akhirnya seperti apa. Oke? Akhir kata, jaga kesehatan dan semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya.